menggunakan ilmu bela diri ya Kang ya? Iya, bela diri. Oke, siap. Bela diri orang Sunda. Iya. Jadi pertama kita ada sikap berserah diri sama yang kuasa. Seperti ini, berserah diri. Jadi ketika yang pertama itu ini dibalik langsung. Masa pemirsa di kantor Ini ya. Iya, ya dekatnya di situ. Mana gitu? Besok. Ntar dulu guys. Kita peragakan minimal jurus dasar aja ya, jurus dasar dari apa namanya usik atau silat Sunda. Dalam hal ini yang kebetulan saya pelajari itu tarik kolot Cimande ya. Jadi sikap yang pertama itu adalah kita berserah diri sama Allah karena tidak ada daya dan upaya kita melainkan memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang pertama adalah tonjok amreg. Seperti ini ya. Begini. Terus ke sini, terus sini. Nah, ini yang pertama. Ulangi 1 2 3 4. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tonjok satu bola. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya masuk ke clean. 1 2 ya kan? 3. 1 2 3. Terus yang keempat itu selup. Selup itu adalah dari dalam gerakan begini. Itu. Tak. Itu nutupnya begini. Seperti itu. Kemudian ada lagi serong. Ya. Jurus serong. Kemudian ada juga serong timpa. Ya gitu. Nah, itu adalah contoh dasar. Adapun misalkan aplikasinya, implementasinya dari jurus yang tadi, maju. Umpamanya suatu saat ente ngejamret saya begini. Gitu kan. Ini tadi jurus pertama kan tonjok amreg. Jadi kita dalam keadaan begini langsung. Oh, jadi iya. dilurusin gitu ya. Jadi begini kan kita begini. Langsung dua kan. Nah, itu jurus pertama. Kemudian kalau jurus kedua, megang lagi misalkan ke sini. Ini kan tadi mainnya satu kan, ya. tonjok satu. Pas tengah-tengah ambilnya. Sebab kalau di pinggir dia masih bisa, tapi kalau di tengah nggak bisa. Pasti dia ini. Nah, itu yang pertama. Kalau yang clean, pukul ke sini. Nah, itu gitu. Wah. Itu aplikasinya. Kalau selup, masuk, pukul. Nah, ini yang diambil tuh ini. Kenyalnya ke sini. Lagi. Nah. Waduh. Jadi masuk ke sini, tangan Kang Asep Iya, itu masuk ke kepala ya. Ya intinya kalau isi yang lain sih masuk lagi. Kalau clean tuh ke sini. Ini ngambilnya ke sini. Tertak ya mah. Aduh, nggak susah belajar. Makanya saya nggak rugi jauh-jauh ya dari minggu kemarin saya telepon dia suruh datang ke sini. Alhamdulillah hari ini baru dia nyampe ke sini. Jadi falsafahnya itu adalah seperti itu. Jadi ketika secara fisik orang lain itu sudah benar-benar niat mukul kita, ya kita jangan meleng. Kita artinya harus siap. Minimal misalkan ketika saya tahu kamu tuh lagi marah bakal mukul saya, minimal ya tangan kita simpen di sini. Jadi pura-pura. Coba mukul. Gitu ya? Mukul. Tuh kan langsung. Ini bisa pegang. Tuh. Oh. Oke, sahabat ya. Oke, mungkin perjalanan ini Abah Fadil akan langsung diteruskan ya berguru ke padepokannya Kang Asep ya. Iya, Kang Asep ya. iya. Bisa ya terima Abah ya. Bisa. Karena Abah ini bukan dendam sama yang sekarang bermunculan ya. Kayak ada opak ya, ada cungkring, itu selalu mengusik kepada para spiritual. Jadi Abah sekarang ini tinggal diam karena mesti
cara apa sih? Harus seperti apa sih Abah ini menghadapi para dukun sesat dan juga para preman? Umumnya dukun itu yang dihadapi karena dia main jin. Sementara jin eta moal beukieun ka jalma anu aya sinar iman ka Allah. Iya. Ketika kita sudah biasa melafalkan kalimat la ilaha illallah sehingga membentuk sinar atau cahaya keimanan tauhid di dalam dada kita, moal beukieun jurig oge. Gitu ya. Itu. Oke ya, Kang Asep, karena ini waktu sudah mulai menunjukkan siang, mungkin kali ini kita tutup dengan selawat ya, kita bareng aja. Ya. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, walidina walimasyayikhina walijami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah abdi hampura sareng ibu rama abdi sareng guru abdi sareng sadaya muslimin wal muslimat. Oke, sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan Abah dan Kang Asep, juga Mang Ade yang menggantikan jadi kameramen. Mungkin pertemuan kali ini kita tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa dengan Mbah Pacul di kesempatan hari ini, bahwa Abah hari ini sengaja mengundang sahabat saya, bahkan bisa dikatakan mengundang guru saya yang dari mana? Dari Lebak ya. Mudah-mudahan di kesempatan ini saya dan guru saya diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Di mana kesempatan ini mungkin semua sahabat tahu ya, bahwa Abah ini sudah tua tapi tetap masih kepengen berguru gitu. Jadi ini Kang Asep, mohon maaf saya mengundang Kang Asep ke sini dan juga Pak Ade ya. Jadi Mang Ade. oh, pengen jadi panggil Mang Ade gitu ya. Sehat Mang Ade? Alhamdulillah. Syukurlah kalau sehat. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya salam kepada Siti ya, yang bukan Siti ya, Yati yang ada di Emirat Arab, juga Teh Nur Siti ya, Pak Siti. Mohon maaf, Abah kadang-kadang suka lupa Kang Asep. Mungkin faktor ya benar juga sih ya. Silakan ngopi dulu, ngopi. Jadi usia yang makin tua pan, jadi banyak lupa kayak bayi gitu. Bayi. Jadi asal geus Bisa. Inilah sahabat, memang saya suka bercanda dengan sahabat saya, yang jelas guru saya. Ini tolong dipakai ini biar suaranya kelihatan. Ini suaranya kedengeran. Ini Ya. ini yang maaf sebentar. Jadi karena Abah ini tetap diburu sama preman dan juga para dukun-dukun santet, Abah ini merasa lemah karena kondisi faktor usia gitu. Cuman kesemangatan Abah itu tetap kepengen memusnahkan para dukun santet gitu. Yeah. Makanya Abah mengundang Kang Asep ke sini tuh kepengen lebih lebih kuat dan juga lebih punya ilmu yang sakti gitu. Ya. Jadi sebenarnya begini, manusia yang kuat itu adalah manusia yang seimbang. Nah, Seimbang dalam arti menyelaraskan apa yang ada dalam jati diri kita. Nah sekarang kalau misalkan kita yang dihadapinya adalah unsur supranatural, ya berarti di sana kan ada unsur keimanan.
Karena di sana itu ranahnya adalah ranah ruhiyah. Sedangkan di dalam diri manusia itu sejatinya, di dalam jasmani itu ada ruhaniyah, ada nafsiyah, ada kulubiyah, ada fikriyah. Semuanya bersatu di dalam jasad. Makanya itu disebutnya kalau di dalam pengetahuan orang Sunda dan Jawa itu kan papat kelima pancer itu ya itu. Ada papat kelima Pancer. Yang 4 itu bersatu dalam pancernya sehingga menjadi 5. Yaitu. Jadi ketika kita misalkan kuat secara jasmani, tapi mental kita lemah, tetap juga nggak jadi kuatnya. Jadi harus bersamaan. Harus bersamaan, harus seimbang semuanya. Sekarang apa sih yang kita takutkan? Gitu kan. Umpamanya yang kita takutkan itu adalah dukun. Dukun itu apa sih? Dukun itu kan makhluk manusia juga. Justru saya mengundang Kang Asep ke sini tuh kepengen lebih detail gitu. Karena apa itu kadang-kadang berani gitu ya sama dukun menghadapi. Terkadang ada takutnya juga gitu. Jadi jadi orang yang hebat itu bukan orang yang tidak memiliki rasa takut, bukan. Tetapi yang bisa mengendalikan rasa takut itu. Buat siapa takut itu? Kalau buat makhluk kayaknya nggak perlu takut. Karena sesama makhluk. Yang layak kita takutin itu adalah yang lebih tinggi dari kita. Yaitu Kholik. Maksudnya yang lebih tinggi dari kita itu sih. Ya Kholik lah pencipta kita. Subhanallah. Kalau yang namanya makhluk, mau jin, mau manusia, ngapain kita harus takut? Nggak perlu ditakutin. Nggak perlu ditakutin. Oke sahabat, jadi hidup kita ini di dunia ini nggak ada yang ditakuti begitu ya? Tidak perlu ditakutin selama kita benar. Kita benar dalam apa? Berpikirnya positif. Berucapnya kita santun. Bersikapnya kita lembut, arif, Harus sopan gitu. sopan. Tidak ada alasan orang lain menyerang kita. Kan gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Artinya Sambil diminum ya. Kang Asep. Artinya di sini kalau memang misinya itu adalah bagus, jadi memerangi kiprah dukun yang menyesatkan umat, ya berarti kan di situ adalah keyakinan yang harus dibangun sedemikian rupa. Artinya apa? Sesuatu terjadi sama kita itu semuanya berdasarkan irodatnya Allah, izinnya Allah. Sesuatu datang ke kita itu atas izin Allah. Kalau memang tidak ada izin Allah, tidak akan terjadi. Betul. Kan seperti itu. Sambil ngopi aja Kang. Tapi kalau masalahnya di fisik, di jasad, umpamanya dia main fisik, otomatis berarti urusannya jasmani. Ya kita harus kuat secara jasmani. Artinya mata kita jangan meleng. Tangan kita jangan lambat. Gitu. Makanya di situ keabdolan orang Islam itu ya sebenarnya yang kuat. Jadi orang Islam yang kuat itu lebih abdol daripada yang lemah. Dalam arti lemah apa? Akidahnya lemah, pemikirannya lemah, fisiknya juga lemah. Itu tidak lebih abdol. Melainkan orang Islam itu harus kuat segala-galanya. Gitu maksudnya. Kang Asep, ini kan saya tuh kadang-kadang menghadapi dukun-dukun santet ya, itu menggunakan dia ilmu yang jarak jauh itu apa namanya? Ilmu kontak. Ilmu kontak. Nah, sekarang nih ada di daerah-daerah sini, kemarin ada yang nelpon ke saya bahwa di situ bermunculan para preman yang suka malak-malak. Nah, ini cara menghadapi preman ini harus dengan kontak apa dengan batin, apa dengan fisik gitu. Kalau hubungannya dengan fisik nggak bisa kontak itu main. Nggak bisa ya? Ketika dia ada rasa, nafsu, amarah, di situ kontak main. Ilmu hikmah itu di situ mainnya. Makanya bagi para pendekar hikmah itu mereka punya trik bagaimana lawan yang tadinya tidak marah menjadi marah supaya berfungsi tenaganya. Karena pada akhirnya kalau urusan misalkan fisik ya harus fisik mainnya. Kan gitu. Ketika misalkan sudah rasa, di situ ya rasa mainnya, berarti tenaga dalam namanya. Semua orang punya tenaga dalam. Cuman ada yang memang sudah dibangkitkan, ada yang belum dibangkitkan. Bagaimana membangkitkannya? Dengan latihan, olah. Apa yang diolah? Olah rasa, olah raga, olah sukma. Itu semuanya diolah. Berarti ada kesempatan dong buat Abah Pacul dan Kang Asep hari ini belajar silat ya. Selalu ada kesempatan kalau kita mau belajar. Dan untuk belajar itu
diperintahkannya memang tidak dibatasin sama usia. Minal mahdi ila lahdi. Jadi seperti Abah ini udah termasuk bisa masuk gitu untuk Sangat belajar. bisa. Selagi Sangat masih bisa. hidup Iya. ya. Sebab pada akhirnya masalah kemampuan itu bukan masalah mampu, tetapi mau enggak. Ketika seorang ada kemauan, pasti di situ dia ada jalan untuk mampu. Orang tidak mampu karena tidak ada kemauan. Itu rumusnya begitu. Oke, ini Kang Asep, mungkin saya setelah ini akan belajar ilmu bela diri ya. Ini saya beritahukan pada siapa ya yang merasa pernah mengirimkan sarung ini, mungkin saya akan berikan kepada guru saya, yaitu Kang Asep. Mungkin mudah-mudahan yang memberi ke saya ikhlas, saya akan kasihkan ke Kang Asep dengan ikhlas ya. Terima kasih banyak pemberiannya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ini ya. Ini Kang Asep ini dari jauh nih. Oh, iya. Dari Hong Kong. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya. hadiah ya. Mungkin Hadiah. Ini juga bajunya mungkin buat santrinya Iya, Kang Asep ya. Buat ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya. Kasihkan karena Abang memang apapun juga butuh ya, cuman mungkin karena punya rasa hati ingin memberi gitu ya. Jadi pemberian orang saya berikan lagi gitu ya. Kang Asep, maaf nih Kang Asep ya, bisa enggak praktek-praktek jurusnya di apa namanya diperlihatkan di sini. Nanti saya videokan ya, sengaja saya dokumentasikan ya. Jadi maksudnya untuk dohir ya, Iya. dohir. Jadi Abah Ya itu kebetulan pengen- begini, saya sih tidak mengatakan saya ini ahli, Iya, saya ini bisa. Cuman ya sedikitnya saya paham mengenai usik. Gitu. Iya. Kalau orang Sunda itu ada usik. musik ya. Dalam usik ada gerak. Di situ. Makanya Ada sengaja gerak, saya ada rasa. menyempatkan mengundang, mohon maaf nih karena waktunya udah terganggu ya, udah disisihkan buat datang ke tempat Abah yang mana tempatnya ini yang tidak memungkinkan ya, seperti inilah tempat Abah gitu. Cuman Abah merasa alhamdulillah senang dan bahagia kedatangan Kang Asep dan Mang Ade ya, karena sangat saya menanti kedatangan alhamdulillah di kesempatan hari ini Kang Asep datang juga ya dengan sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kebetulan untuk masalah disiplin bela diri yang pernah saya pelajari itu di tahun 95 itu saya itu masuknya malah ke jalur hikmah ya, yaitu perguruan Silamba. Perguruan Silamba yang ada di Rangkas Bitung. Oh, daerah-daerah Banten juga itu ya? Iya, Rangkas Bitung di Cisalam itu. Almarhum guru saya Ahmad Patoni, Haji Ahmad Patoni. Jadi di situ yang ditempa itu adalah ilmu pernapasan, ilmu rasa di sana itu. Sehingga yang diajarkan sama guru itu ya memang kita tidak boleh mendahului dan itu tidak bisa dipakai bercanda waktu itu ya. Cuman ketika di episode lain kehidupan saya ketika saya sudah di Bandung di tahun 97 saya ke Bandung. Di mana tahun 99 saya seolah-olah masuk di kandang macan lah. Mau tidak mau istilahnya kita harus sering beradu. Harus sering kita kontak fisik. Jadi langsung gitu. Ya, sedangkan bela diri saya waktu itu tidak bisa istilahnya untuk dipakai kayak sparingan kayak gitu kan, kecuali memang dia benar-benar punya etikat buruk sama kita bisa jatuhkan dia tanpa menyentuh gitu kan. Tapi pada akhirnya saya sebagai anak muda saat itu ya merasa terpanggil juga gitu untuk membuktikan bahwa bukan mereka saja yang bisa seperti itu. Jadi Kang Asep pun juga bisa gitu ya. Iya, akhirnya saya balik ke guru ya, minta izin untuk belajar waktu itu tarik kolot namanya. Pada awalnya si guru saya nggak mengizinkan karena beliau bilang karakter kamu itu nanti akan berubah katanya gitu. Akan berubah, 1, 2, 3 itu tadinya masih bisa mengalah, ini 1, 2 sudah bangun gitu. Tapi pada akhirnya ya dengan keinginan yang kuat, saya bilang saya datang ke sini bukan untuk meminta persetujuan, tapi saya ingin minta doa dan arahan. Akhirnya didoakan dan diarahkan sama guru saya. Oh, seperti itu perjalanannya. Akhirnya singkat cerita dalam 6 bulan saya ditempa waktu itu di perguruan Tapak Sancang waktu itu. Dan setelah usia 6 bulan itu ya malah betul kata guru saya itu. Ketika kita duduk begini ada orang ngeliatin kita tanya, apa lu ngeliatin gua? Oh. Lu mau ngejajal gua aja sini gitu. Akhirnya seperti itu perubahan karakternya. Dan secara basically kebetulan bela diri
yang saya pelajari itu sebenarnya falsafahnya bela diri Islam. Artinya di situ sebelum belajar itu kita itu suruh istilahnya puasa dulu segala macam. Jadi harus kita itu berpuasa. Iya, puasa itu fungsinya adalah menyeimbangkan rasa kita dalam diri kita. Benar Pak. Ya. Oh iya. Kemudian setelah itu kita pelajarin jurus-jurusnya dan ada taleknya juga. Tidak boleh mendahului. Kemudian tidak boleh durhaka pada orang tua, harus taat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi patokannya Pertalekannya kita begitu. itu ya? Iya, kalau memang sanggup nanti diadakan pertalekan, saya juga insya Allah ya akan menunjukkan gitu. Insya Allah Ini ilmunya. saya akan ikuti aturan-aturan Perguruan. Asep ya. Saya akan ikuti. Jadi Abah ini kalau mau belajar tuh harus puasa. Ya harus puasa. Yang Kemudian jelas harus sholat patuh lima sama waktu. guru, taat sama Allah, Oh, itu. tidak durhaka sama orang tua, gitu kan, selalu berbuat baik, selalu lihat kanan kiri, misalkan jangan kita senang sendiri sementara sebelah kanan kita susah, sebelah kiri kita susah. Oh, jadi kita harus ada toleransi kepada sesama. Iya, maksudnya gitu ya? harus ada toleransi, harus ada kepedulian terhadap sesama. Oke, Sebab seperti itulah. Jadi kita ini dilahirkan ke dunia nggak boleh sombong ya. Jadi kita harus bisa lihat kiri kanan, kata Kang Asep Iya. ya. Jadi harus kita lihat kiri sebab kanan. falsafah silat itu sendiri sebenarnya yang saya pahami itu silat itu sambung. Yang disambung itu bukan hanya sekedar fisik, tapi ada rasa di sana. Ketika orang lain dipukul sakit, kita juga harus mampu merasakan bahwa kita juga ketika dipukul sakit. Otomatis karena dipukul itu sakit, kita tuh jangan memukul orang. Tapi kadang-kadang orang malah memukul kita Kang Asep. Nah itu artinya kan orang lain yang melakukan. Kita harus bela diri. Jadi ada peribahasa orang jual kita beli. Kita beli. Oh, gitu. Makanya kalau falsafah bela diri saya tidak boleh mendahului, jangan sampai kedului. Gitu. Artinya ketika mereka punya maksud buruk sama kita gagalkan maksudnya, kita hentikan. Gitu. Contoh misalkan, sini maju depan. Jaraknya segini. Contoh misalkan ketika ngobrol, situ langsung mukul ke wajah saya. Saya langsung gagalkan. Langsung diganjel begini, itu lagi mukul. Masih. Waduh. Oke, sahabat deh. Ya, Mantap, di sini bisa mantap, begini mantap. saya